59. Suara celotehan, celotehan sepasang bayi kembar yang sedang mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan yang begitu aktif itu mengundang banyak kegembiraan bagi semua orang yang menjadi bagian dari keluarga besar Georgino. Semenjak kehadiran Agatha dan juga Damian dalam hidupnya yang berpengaruh pada kegiatan sehari-hari seorang Alexander membuat Al selalu memanfaatkan waktu libur dan waktu senggangnya untuk melewati waktu bersama dengan kedua putra mungilnya, tak lupa juga dengan sang kekasih halal yang sangat ia cintai yang juga selalu mendampingi hari-harinya. Seperti halnya yang dilakukan Al di pagi hari yang cerah ini, pria blasteran Indonesia, Inggris itu nampak begitu senang menemani kedua putranya yang sedang asyik bermain. Mam. Celoteh Damian pada sang kembaran dengan menggerak-gerakkan mainannya agar Agatha mau melihatnya. Mam. Celoteh Agatha dengan merentangkan jemari kanannya sebagai bentuk jika ia merespon dengan mainan yang ditunjukkan oleh Damian kembarannya. Tak lama dari itu Damian mulai mengambil mainan yang lainnya. Damian meraih mainan terompet kecil miliknya itu yang pernah dibelikan oleh sang opa. Bayi gembul itu memberikan terompet mininya pada sang dedi. "Ada apa boy?" sahut Al pada Damian dan Al pun mengambil mainan itu dari sang putra. Mam. Sahut Damian dengan menepuk tangan mungilnya seolah bayi gembul itu ingin agar sang dedi segera melakukan apa yang menjadi keinginannya. "Oh dedi paham, kamu ingin dedi memainkan ini?" tanya Al pada sang putra. Mam. Sahutnya dengan tetap menepukkan kedua tangan mungilnya. Oke, dedi akan melakukannya anakku, sahut Al. Al membuka bungkus terompet mini itu dan melakukan apa yang menjadi keinginan Damian. Teitut. Itulah suara terompet mini yang dibunyikan oleh Al. Dan benar saja Damian bahkan Agatha nampak begitu sangat senang dan antusias mendengarkan suara terompet itu. Teitut. Suara mainan mini itu kembali berbunyi. Dan lagi Damian dan juga Agatha begitu sangat senang mendengarnya, bahkan kedua bayi gembul itu hingga tertawa cekikikan mendengarnya. Untuk sesaat timbul pertanyaan dalam benak Al, dari mana kedua putra mungilnya itu mendapatkan mainan ini, padahal seingatnya ia tidak pernah membelikannya untuk kedua putranya. Agatha, Damian, dedi ingin menanyakan sesuatu pada kalian nak. Sejak kapan kalian memiliki mainan ini, siapa yang membelikannya? Tanya Al pada kedua putranya. Mam. Sahut Agatha dengan menaik turunkan kedua tangan mungilnya. Mam. Sahut Damian juga dengan menatap lekat pada wajah sang dedi. Mendengar jawaban dari kedua putranya membuat Al menepuk jidatnya sendiri, ia merasa dirinya bodoh. Ya ampun Al, kenapa kamu menanyakannya pada putramu? Mereka kan masih belum bisa berbicara dengan jelas. Rutuk Al dengan menepuk jidatnya sendiri. Mam. Celoteh Damian lagi yang seolah ingin menyebut nama seseorang tetapi sayangnya bahasanya tidak bisa dipahami oleh dadinya. Tak ingin ambil pusing Al pun kembali memainkan mainan itu hingga Agatha dan juga Damian kembali tertawa cekikikan yang mendengar suara terompet mainan itu. Teitut. Hingga sekitar 10 menit berlalu semenjak mainan itu dimainkan, kini datanglah Adinda dengan membawa sarapan untuk kedua bayi gembulnya. Ayo anak Momi sarapan dulu ya nak, sekarang saatnya kalian sarapan, istirahat dulu mainnya ya sayang. Seru Adinda dan ia pun duduk di antara suami dan juga anak-anaknya. Sayang, panggil Al. Iya mas, sahutnya dengan khas suaranya yang lemah lembut itu. Ini, semenjak kapan Agatha dan Damian memiliki mainan terompet ini? Tanya Al pada sang istri dengan menunjukkan mainan yang diberikan Damian tadi. Loh mas, Al tidak tahu, atau memang Adinda yang lupa memberitahukannya pada mas? Sahutnya. Siapa yang membelikan mainan ini untuk anak sayang? Lanjut Al lagi.
Iya, Adinda lupa memberitahukannya pada Mas. Mainan trompet mini ini adalah mainan pertama Agatha dan juga Damian, Papa yang membelikannya sewaktu mereka berusia 2 bulan Mas. Sahut Adinda. Oh, sewaktu kita ada di Inggris untuk berbulan madu. Sahut Al. Iya Mas, Papa sengaja membelikannya agar kedua putra kita merasa terhibur di saat tidak ada orang tuanya di sampingnya. Sahut Adinda. Al tersenyum mendengar jawaban istrinya. Ternyata selama dirinya ada di Inggris, papanya benar-benar berusaha untuk menjadi opa yang baik untuk kedua cucunya. Ayo anak Momi, saatnya kalian mulai sarapannya ya nak, dimulai dari Agatha dulu ya. Serunya. Bismillahirrahmanirrahim, buka mulutnya dulu sayang alhamdulillah. Sahut Adinda setelah satu suapan bubur khusus bayi telah berhasil masuk ke mulut mungil Agatha. Nah sekarang giliran Damian ya nak, bismillahirrahmanirrahim, buka mulutnya sayang alhamdulillah. Satu suapan pun telah berhasil masuk ke mulut mungil Damian. Dan seperti itu seterusnya, Adinda menyuapi kedua putranya secara bergantian hingga bubur di mangkuk yang dibawanya tadi telah habis tak tersisa. Alhamdulillah sudah habis, anak Momi pintar ya sudah menghabiskan semua sarapannya. Puji Adinda pada kedua putranya. Mam. Damian nampak senang dengan menepuk tangan mungilnya karena mendapat pujian pintar dari sang Momi, sedangkan Agatha dia hanya biasa saja. Mas jaga anak dulu ya, Adinda mau meletakkan mangkuk kotor ini di dapur dulu. Sahutnya dan Adinda pun mulai beranjak dari duduknya namun belum sempat kakinya melangkah tiba saja Bu Ika datang menghampiri. Permisi Tuan, Nyonya di ruang tamu sudah ada Tuan Andrew dan Nona Vita. Tutur Bu Ika. Apa, pagi sekali dia sampai dan Vita ikut juga. Gumam Al. Memangnya mereka sudah memberi tahu Mas kalau ingin datang ke sini? Tanya Adinda. Iya sayang. Tadi malam Andrew menghubungi Mas jika dia ingin bicara penting, tapi dia bilang hanya dia yang akan datang ke sini, ternyata Vita ikut juga. Sahutnya. Ya sudah, terima kasih Bi Ika. Sahut Adinda. Iya Nyonya, mana itu mangkuknya biar saya yang meletakkannya di dapur. Pinta Bu Ika. Terima kasih ya Bi. Sahut Adinda. Kini Al dan Adinda pun mulai melangkah menuju ruang tamu dengan menggendong kedua anaknya. Sayang, nanti kalau bertemu dengan Andrew kamu jangan memanggilnya Tuan, karena dia bukan tuanmu. Sahut Al di tengah langkahnya. Lalu Adinda harus memanggilnya apa Mas? Tanyanya. Ya panggil nama saja lah sayang. Sahutnya. Tapi Mas sepertinya itu tidak sopan. Sahut Adinda. Tidak sopan apanya sih sayang, sudahlah kamu nurut saja, dan ingat Mas melarangmu memanggilnya Tuan bukan berarti setelah itu kamu memanggil dia dengan sebutan Mas ya, karena panggilan itu hanya khusus untukku. Sahut Al dengan tatapan nyalangnya. Adinda benar tak percaya dengan yang diucapkan oleh suaminya, bisanya suaminya itu mengatakan hal semacam itu padahal Adinda sudah menganggap Tuan Andrew-nya itu seperti kakaknya sendiri. Andrew, kenapa pagi sekali kamu datangnya dan Vita ikut juga? Tanya Al setelah dirinya telah sampai di ruang tamu. Iya Tuan, kami memang sengaja datang pagi. Sahut Andrew. Vita. Adinda. Dua sahabat dekat itu pun saling menyapa dan berpelukan. Mam. Celoteh Damian yang ada di gendongan Adinda seolah bayi gembul itu juga ingin disapa oleh ontinya. Aduh keponakannya onti sini sayang. Seru Vita dan ia pun meraih tubuh gembul keponakannya itu. Aduh, kalian ini bertambah montok saja ya, onti semakin gemas tahu melihat kalian emuah. Seru Vita pada kedua keponakannya kemudian ia pun mencium pipi gembul Damian. Hal penting apa yang ingin kamu bicarakan Andrew, apakah ada masalah perusahaan yang tidak aku ketahui? Tanya Al langsung pada intinya setelah ia dan juga sang istri duduk di sofa. Tentang perusahaan tidak ada masalah Tuan,
kami datang ke sini karena ingin memberi kabar pada Tuan dan Nyonya jika saya dengan Vita akan segera melangsungkan pernikahan. Sahut Andrew langsung tanpa memikirkan bagaimana reaksi dari Tuan dan Nyonyanya. Apa? Pekik Al dan Adinda secara bersamaan. Al dan juga Adinda begitu sangat terkejut, bukan main pasalnya tidak angin tidak ada hujan, tiba saja mereka mendengar kabar pernikahan dari dua orang yang sangat dikenalnya bahkan tidak pernah Al dan Adinda pikirkan sebelumnya, yang benar saja. Adinda dan Al benar tidak habis pikir, baru saja mereka mendaratkan tubuhnya di atas sofa sudah mendengar kabar yang tak terduga ini. Yang benar saja kamu Andrew, kamu ingin menikah dengan Vita, tapi bagaimana bisa, perasaan aku tidak pernah melihat kalian memiliki hubungan apapun. Tanya Al dengan rasa tak percayanya. Ya Allah Vita, kamu ini memiliki hubungan yang sangat serius seperti ini tapi kamu tidak memberitahukannya padaku, bahkan ayah juga. Sahut Adinda yang masih tak habis pikir dengan fakta yang ada di depannya. Hehehe. Maafkan aku ya Adinda yang tidak memberikan kabar sebelumnya, karena semuanya terjadi pun juga baru ini. Sahut Vita dengan senyuman kecutnya. Apa? Baru ini? Maksudnya bagaimana Vita? Tanya Adinda yang menjadi penasaran. Vita melirik pada Andrew yang menandakan jika dirinya membutuhkan bantuannya untuk memberikan jawaban. Andrew yang melihatnya pun paham maksud dari keinginan calon istrinya itu. Jadi seperti ini Nyonya, beberapa hari yang lalu tanpa sepengetahuan Vita saya dengan didampingi kedua orang tua saya datang untuk melamar Vita. Sahut Andrew menjelaskan. Pok, Al menepuk-nepuk tangannya. Wah Andrew kamu ini hebat sekali ya, dengan tanpa aba sudah langsung main melamar anak orang saja. Sahut Al, entah ini sebuah pujian atau sebuah lelucon. Vita yang mendengar pujian yang Tuan Alnya berikan pada calon suaminya merasa tersipu. Tapi tunggu, kenapa kamu main langsung melamar tanpa memberitahu dulu pada Vita, kan kasihan anak orang dibuat kaget. Imbu Al lagi pada sang asisten. Karena saya tidak ingin Vita dimiliki oleh laki lain Tuan. Sahut Andrew dengan penuh keyakinan. Mendengar jawaban dari calon suaminya jujur saja Vita merasa tersanjung dan bangga karena Tuan Andrew-nya ternyata begitu tidak ingin jika dirinya dimiliki oleh orang lain, sungguh jawaban ini tak pernah Vita bayangkan sebelumnya. Sedangkan Adinda, kedua bola matanya kini sudah mulai berembun, ia sangat terharu dan bahagia karena akhirnya sahabat terbaiknya ini akan memiliki pendamping hidup yang sangat baik yang akan mampu menjaga dan melindungi dirinya. Wah Andrew, ternyata kamu ini bukan hanya urusan pekerjaan saja yang begitu cepat ditangani tetapi urusan wanita kamu juga cepat menanganinya ternyata ya. Sahut Al lagi dengan sebuah senyuman yang tidak tahu apa maksudnya. Tentu saja saya akan cepat mendapatkannya Tuan, tidak seperti Tuan yang sudah meniduri seseorang tetapi tidak tahu yang ditidurinya siapa, dasar payah. Batin Andrew meremehkan.